Ini kerja tuh harus sampai kapan? 4% rule, di mana di 4% rule itu kita diajarkan untuk punya aset investasi yang kurang lebih sekitar 25 kali pengeluaran tahunan. Kurang 5 kali penghasilan tahunan lagi, secara official the 4% rule-nya tercapai. Saya sudah 2 tahun ini dapat dividen 3 digit lah. Kalau saya retired sekarang, malu sama orang tua saya, karena orang tua saya sampai sekarang pun masih kerja gitu. Terkenal lewat kontennya Bicara Investasi, sosok content creator ini berhasil memikat pengikutnya dari pengalaman yang ia bagikan. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pembicara dan dosen di salah satu universitas di Surabaya. Telah hadir di Hidden Masters, Dodi Prayogo. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Dodi Bicara Investasi. Halo semua. Mas Dodi, terima kasih banyak sudah mau datang ke sini. Thank you Mbak Glenda sudah diundang juga ke sini. Wah, kehormatan nih karena Mas Dodi ini udah banyak banget di-mention sama tamu-tamu kita. Jadi harus banget nih datang ke sini. Ini dari Surabaya ya Mas ya? Dari Surabaya, khusus ke Mirai Asset. Sarang ya Mas. Thank you. Oke, sebenarnya nama aslinya sih bukan Dodi Bicara Investasi ya Mas ya? Sebenarnya Dodi Bicara Investasi nama channel YouTube ya, lebih ke arah itu. Nama aslinya Dodi Prayogo. Dodi Prayogo ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai kontennya. Cuman Mas Dodi mau tanya nih, sekarang kesibukannya apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya kalau bicara konten kreator kan lebih terkenalnya di konten kreator ya. Saya pribadi adalah dosen sebenarnya. Dan dosennya juga banyak yang nanya-nanya, dosen fakultas apa ini, ekonomi atau apa gitu. Saya pribadi dosennya di teknik sipil. Oh, ternyata beda. Ternyata beda. Dosen di teknik sipil di salah satu univ swasta di Surabaya di bidang teknik sipil. Dan ya kebetulan 2019 saya coba-coba untuk upload konten-konten keuangan di YouTube. Dan ya karena memang pandemi ya, semua orang kan waktu itu kan ngelihatnya ke laptop, ngelihatnya ke HP, dan ternyata naik apa yang dibahas. Jadilah sampai seperti sekarang. Tapi sebenarnya bidang awal Mas Dodi ini memang bukan keuangan ya? Bukan. Jadi bidang saya memang dari awal sipil dan sampai sekarang pun juga ada kerjaan sambilan di teknik sipil. Sebenarnya ini lebih mirip kayak orang yang punya hobi musik, tapi terkenalnya mungkin di musik gitu ya. Saya juga suka keuangan itu sejak ya kurang lebih sekitar 2013. Mulai pertama kali investasi saham, dan fun fact-nya saya buka rekening pertama itu di Mirai Asset di Surabaya. Keren! Ya, kurang lebih seperti itu, dan mungkin yang membuat saya lumayan mengena di keuangan adalah karena waktu 2013 itu sempat mau merit. Jadi sebelumnya itu ya kita dapat uang, kita nggak tahu habis kemana gitu ya. Tapi karena waktu itu mau merit, akhirnya coba baca-baca literatur keuangan, dan lumayan ngehooknya itu di satu buku. Bukunya judulnya unik, kalau diterjemahkan asisten rumah tangga saya invest di saham, kenapa kok kamu nggak? My mate invest in the stock market and why you should too. Gitu. Jadi dari situ saya jadi tahu kalau ternyata untuk bisa compounding yang ultimate-nya itu adalah kalau seandainya kita investasi di pasar saham. Ya, itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Tapi itu kan teori ya. Jadi sepanjang perjalanan semakin banyak baca buku, semakin paham kalau kita itu bukan apa-apa dan masih banyak yang harus dieksplor lagi. Dan ketika kita invest di saham itu unsur psikologisnya itu loh yang kita harus juga kuasai kalau seandainya kita mau sukses di pasar saham. Oke, jadi awalnya karena pengen nambahin modal nikah, betul. Terus akhirnya jadi investasi. Iya, betul. Oke, emang sebelum-sebelumnya kan berarti Mas Dodi udah kerja nih? Benar. Sempat kerja 1 tahun, dan waktu sebelum invest itu tadi saya juga sempat ada kerja kontraktor lah sama teman saya. Itu dari sekian berapa tahun tuh mungkin bekerja tuh? Kerja sekitar 2 tahun sebelum invest. Oke. Terus ternyata tabungannya menurut Mas Dodi kurang gitu untuk nikah? Menurut saya kurang, dan juga tanggung jawab sih. Kalau seandainya jadi kepala keluarga kan, kalau seandainya sebagai kepala keluarga nggak bisa paham tentang konsep keuangan, gimana caranya mau mengarahkan keluarga itu seperti apa. Istri pada saat itu termasuk istri saya lumayan frugal. Cuman untuk masalah investasi, instrumen investasi, calon istri saya pada saat itu, yang sekarang jadi istri tentunya, itu nggak sama kosongnya. Jadi saya berinisiatif untuk belajar lagi instrumen keuangan. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu. Oke, dan akhirnya beneran jatuh cinta ya sama yang namanya investasi. Jatuh cinta sama investasi. Sampai channelnya pun namanya Dodi Bicara Investasi. Dodi Bicara Investasi. Oke, kenapa spesifik investasi nih Mas? Oke, karena
merasa pada saat itu ya sudah punya pengalaman yang bisa di-sharing-kan, dan kenapa kok nggak satu instrumen investasi aja, sebenarnya ceritanya panjang ya. Jadi dari 2013 sampai 2018, itu saya investasi di saham, cuman seperti yang tahu banyak gagalnya, banyak ruginya, ada juga yang sukses, tapi istilahnya itu struggling di situ. Akhirnya 2018, 2019 mulai nyobain instrumen investasi lain. Jadi mulai dari reksadana, kemudian ada waktu itu yang sempat ngehit tapi sekarang sudah agak turun itu peer-to-peer lending. Saya coba ceritakan satu-satu gitu ya. Jadi investasi saham seperti apa di channel saya, investasi di reksadana seperti apa. Nah, ada beberapa konten yang naik gitu ya. Sehingga waktu itu saya coba teruskan aja untuk eksplorasi di instrumen investasi. Sebenarnya saya lebih terkenalnya dulu awal-awal tuh reviewer aplikasi investasi. Oh. Jadi kalau misalnya makanan kan ada reviewer makanan ya, food vlogger gitu ya. Kalau misalnya gadget ada juga yang ketika ada keluaran apa selalu di-review. Kalau saya aplikasi investasi apa itu saya coba review. Dan ternyata sempat ada beberapa aplikasi investasi yang booming pada saat pandemi kan memang semua orang kan coba untuk go digital kan. Dan akhirnya itu yang membawa channelnya itu ada pengikut yang akhirnya ngikutin terus, dan bahkan dari beberapa mereka suka bertanya-tanya itu dijadikan sebagai konten gitu. Akhirnya bahas lanjut. Oke, dan Mas Dodi ini dari semua kontennya beberapa yang stand out, salah satunya adalah yang mengenai FIRE ya? Iya, salah satunya mengenai FIRE juga. Jadi di FIRE itu konsepnya menarik ya, karena terkadang saya berpikir kita ini kerja tuh harus sampai kapan sih? Ya kan, apakah harus kerja 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau sampai misalnya usia pensiun gitu ya, usia 60-an. Dari situ saya mulai, karena suka baca tadi ya, dari saham, nyoba ke instrumen investasi lain, kemudian nyoba ngelihat lagi, sampailah saya ke aliran financial independence retired early. Nah, di situ saya sempat membaca satu konsep, yaitu the 4% rule, di mana di the 4% rule itu kita diajarkan untuk punya aset investasi yang kurang lebih sekitar 25 kali pengeluaran tahunan, gitu ya, 25 kali pengeluaran tahunan. Jadi konsepnya itu sesimpel, kita punya aset investasinya kita tarik 4% setiap tahun, dan kalau 4% itu cukup untuk kebutuhan kita dikatakan bebas finansial. Let's say ini, supaya Sobat Mirai Aset paham, kita punya aset 1 miliar gitu ya, kita tarik 4%, artinya kan 40 juta. Kalau 40 jutanya bisa meng-cover kebutuhan kita, maka di angka 1 miliar itu kita bisa dikatakan bebas finansial. Tapi tentu saja beda-beda tiap orang. Mungkin ada yang 40 juta per tahun cukup gitu ya, tapi kalau di Jakarta susah ya 40 juta per tahun ya. Let's say dia perlu 100 juta per tahun untuk bisa hidup secara basic, maka kita kalikan 25 aja, jadinya adalah 2,5 miliar. Baru orang itu untuk pensiun. Ada juga orang yang mau pensiunnya mau keluar negeri lah setahun berapa kali gitu, atau mau yang makan cantik atau makan besarnya itu setiap minggu ada sekali 2 kali. Itu mungkin perlu biaya tahunan yang lebih besar lagi gitu, dan akhirnya dana pensiunnya kita tinggal kalikan aja 25. Kenapa kok 25? Karena 1 dibagi 4%, 100 dibagi 4 jadinya 25. Atau mungkin kalau Mas Dani ya, sempat kan mention 300 kali kan. Betul. Itu sebenarnya 25 kali 12, jadinya 300. Kalau lebih seperti itu. Dan tanggapan dari masyarakat cukup bagus ya mengenai konten ini? Beberapa ada yang ya karena memang di Indonesia belum begitu banyak 2019 waktu itu yang bahas. Pada waktu itu, sekarang sudah banyak banget yang bahas. Emang kayaknya di tahun 2019 itu di Indonesia sendiri belum banyak yang bahas soal FIRE ya, Mas? Kalau bicara tentang FIRE sendiri 2019 memang kebanyakan artikelnya dari luar negeri gitu ya, atau buku-buku dari luar negeri. Di Indonesia memang sepengetahuan saya itu sedikit banget kita bisa dapat info seperti itu. Dan ini juga yang membuat saya mencari-cari info di luar negeri. Saya ini kalau mau kerja itu enaknya sampai kapan sih? Ternyata ketemulah yang formula tadi ya, the 4% rule tadi. Jadi kita bisa tahu nih kalau untuk mencapai segitu kita perlu sprint atau masih harus maraton. Nah, dari situlah saya coba sharingkan, dan ternyata lumayan banyak responnya, lumayan banyak yang komen, banyak juga yang sharing-sharing, pada akhirnya banyak juga yang kontra sih. Kontra dalam artian itu kan rumus dari luar gitu ya, perlu diadaptasi ke Indonesia, inflasi di Indonesia tinggi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sedikit personal nih, mungkin kalau angka FIRE Mas Dodi sendiri sudah tercapai belum? Oke, kalau bicara angka FIRE itu kurang lebih sekitar 20 kali pengeluaran tahunan. Kalau the 4% dulu kan 25 kali pengeluaran tahunan. Saya kurang lebih sekitar 20 kali lah. Kalau bicara aset investasi ya, baik di saham maupun di instrumen lainnya itu sekitar 20 kali pengeluaran tahunan.
Berarti sudah bisa dibilang financially free nih Mas Dodi? Kurang 5 kali penghasilan tahunan lagi, secara official the 4% rule-nya tercapai. Wah, luar biasa. Oke. Setelah berapa tahun investasi Mas Dodi? Dari 2013 berarti sekitar 11 tahun. 11 tahun, itu aja masih 20 kali ya Dan angkanya. sebenarnya saya cukup terlambat loh, kan saya mulai investasi 26, apalagi kalau Sobat Mirai Aset, banyak yang saya lihat mulainya itu dari kuliah, belasan, sudah punya KTP, sudah mulai invest, lebih terbuka lagi kesempatannya untuk bisa financial freedom. Jadi lebih cepat, lebih baik lebih ya? cepat, sebenarnya nggak juga. Yang Kalau penting ternyata betul, masuknya ya? ke saham-saham yang tergiur ke saham-saham yang kelihatannya ngasih return yang tinggi, padahal ternyata lagi digoreng atau lagi apa. Kita pasti punya perjalanan sendiri-sendiri gitu. Sesuaikan aja dengan pace sendiri-sendiri. Ada yang perlu maraton, ada yang perlu sprint, itu disesuaikan. Nah, gitu. kita ngomongin soal investasi nih. Kita ngomongin soal investasi, Mas Dodi sendiri appetite investasinya seperti apa? Oke, karena dari 2013 saya ketemunya itu buku saham, My Mate Invest in the Stock Market and Why You Should Too. Jadi dari awal tuh saya nggak seperti teman-teman yang mungkin nyoba dari tabungan dulu, deposito, reksadana, baru ke saham. Saya langsung nyobanya ke saham dulu. Jadi sekarang kalau bicara kira-kira toleransi resikonya seperti apa, saya lebih ke arah yang agresif. Jadi memang sudah tahu fluktuasi pasar seperti apa, sudah ditempa di 5 tahun pertama gitu ya. Naik turunnya saham, rugi, untung, sudah tahu. Sudah ngerasain siklus juga, ngerasain pandemi dan survive pada sampai sekarang ini. Jadi memang saya lebih nyaman di saham. Lebih nyaman di saham dalam artian saham itu adalah untuk long term-nya saya taruh di saham. Tapi pasti untuk kebutuhan-kebutuhan yang dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, ya saya taruh mungkin bukan di saham. Cuman mungkin kalau di saham karena prinsip compounding ya, jadi saham itu menawarkan return yang termasuk paling tinggi di antara instrumen pasar modal lainnya. Dengan catatan, memang yang namanya investasi saham itu kita perlu belajar terus. Ya nggak bisa kita stop belajar kemudian berharap return yang tinggi. Atau kita ikut-ikutan rekomendasi atau ikut-ikutan teman gitu masuk kemudian berharap tinggi, itu nggak bisa. Kita harus belajar terus-menerus, kita harus rajin. Kalau di saya kan alirannya fundamental ya, kita harus rajin terus untuk melihat kondisi fundamental dari perusahaan. Apakah masih tetap sama, sesuai dengan laporan keuangannya sebelumnya, apakah nanti ada prospek yang berubah, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti pernah loss juga dong? Tentu. Pasti pernah loss juga, apalagi di 5 tahun pertama, lumayan banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Tapi nggak kapok tuh kan? Nah, untungnya sampai sekarang masih tetap ada investasi di saham. Dan secara nominal setiap tahunnya semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi yang ditaruh di saham. Baik, berarti alirannya Mas Dodi ini kan memang value investing. Gitu ya. Sebagai seorang value investor nih, pasti ada kan parameter yang Mas Dodi pertimbangkan nih sebelum investasi suatu saham. Oke. Jadi kalau aliran value investing kan sebenarnya gimana caranya kita bisa beli saham bagus di harga yang murah. Nah, kalau yang pertama kali yang saya pakai untuk memfilter saham-saham yang nanti saya analisa, kan ada banyak ya. Untuk investor part-time, susah bagi kita untuk analisa sebegitu banyaknya. Saya akan filter dari konsep circle of competence. Jadi circle of competence itu adalah lingkaran kompetensi kita. Saya sadar karena saya ini investor part-time, yang juga harus kerja, artinya tidak semua industri itu saya kuasai. Jadi beberapa yang saya kuasai itu yang saya fokuskan. Misalnya industri perbankan, kemudian ada industri consumer goods yang mungkin produknya kita tahu dan kita pernah pakai. Dan ada juga beberapa industri yang terkait dengan bidang kerja saya di teknik sipil, dosen teknik sipil, dan juga saya ada bisnis di jasa konstruksi, itu ya sektor properti, sektor konstruksi, sama yang related, misalnya kayak semen, itu kan related dengan ini gitu ya, ataupun yang jual sanitary gitu ya, itu juga related dengan industri ini. Nah, ini yang saya fokuskan pemilihan sahamnya. Untuk kriteria lainnya, sebenarnya yang namanya value investing kan sudah banyak, teman-teman Sobat Mirai Aset sudah tahu banyak ya, karena banyak narasumber juga yang menjelaskan. Intinya adalah, kesalahan dari value investor pemula itu adalah terlalu memperhatikan rasio angka. Itu kita sering terjebak. Cek yang misalnya ROE-nya tinggi, net profit margin-nya tinggi, PE-nya rendah, PBV-nya rendah, tanpa dia benar-benar tahu bisnis yang ada di belakangnya. Apakah waktu dia invest pada saat siklus yang lagi tinggi, dan ternyata setelah dia jalani siklusnya berbalik dan akhirnya merugi gitu ya. Nah, itu yang banyak orang yang nggak terlalu pahami. Dan yang kedua adalah keyakinan atau conviction lah istilahnya. Jadi orang yang hanya bergantung pada rasio-rasio dan tidak terlalu memperhatikan siklus bisnisnya atau model bisnisnya, pada akhirnya keputusan investasinya hanya dari rasio.
Dan ketika ada goncangan, ada sentimen negatif dan seterusnya, gampang lepasnya. Atau ketika naik sedikit, gampang lepasnya karena keyakinan terhadap bisnis dari si perusahaan tersebut itu nggak terbentuk. Itu sih kalau menurut saya yang membedakannya. Kalau kita sebagai value investor lebih ke arah keyakinan. Gimana caranya analisa kita membuat kita yakin dengan ada goncangan sekalipun kita tetap yakin untuk megang saham ini. Oke, tapi itu memang yang sulit untuk didapatkan. Itu yang sulit dan perlu kalau menurut saya sih perjuangan bertahun-tahun gitu ya. Dan disiplin juga dan sabar. Sabar ini yang kalau menurut Warren Buffett bursa saham adalah alat untuk menukarkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Dan sabar ini memang ujiannya itu bisa datang mendadak gitu ya, sewaktu-waktu, tapi untuk belajar sabar itu kita harus belajarnya cukup panjang, kurang lebih seperti itu. Oke, kita ngomong soal konsep waktu dalam value investing. Banyak banget yang beranggapan bahwa kalau value investing itu pasti lama cuannya. Enggak juga, Mas? Gini, jadi kalau kita bicara value investing, kita selalu membeli saham-saham yang terdiskon, yang heavily discounted. Dan kadang-kadang ada beberapa alasan kenapa dia itu heavily discounted. Entah karena sentimennya lagi nggak pas, ya, misalnya ada suatu perusahaan, kemudian ada kompetitor dari luar datang, gitu ya, produknya ada, sehingga orang negatif, atau karena ada regulasi pemerintah yang membuat akhirnya pendapatan atau penghasilan dia di masa depan itu akan berkurang. Nah, biasanya terkadang sentimen negatif itu bisa berlangsung lama. Atau memang ternyata kejadian itu terbukti, membuat saham itu pertumbuhannya terhambat. Nah, biasanya yang saya lihat di bursa itu adalah saham-saham yang growth-nya itu tinggi, itu terlalu di-overvalue-kan. Jadi orang-orang tuh dalam tanda petik tuh suka dengan saham-saham yang bertumbuh. Tetapi ketika pertumbuhannya turun atau berkurang, ya labanya turun gitu ya, nggak sampai minus, nggak sampai rugi, itu dipanis habis-habisan. Nah, terkadang kita menunggunya itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika perusahaan tersebut akhirnya kembali pulih lagi dari isu-isu sentimen negatif yang ada. Tapi terkadang, saya juga ada satu pengalaman di suatu saham, yang ternyata nggak sampai 1 tahun bisa dapat return one bagger sampai two bagger gitu ya. Boleh ceritain tuh, Mas, Oke. pengalamannya gimana? Jadi sebenarnya saya sempat, karena balik lagi ya, bidang saya kan sipil, jadi saya sempat invest di satu, ini sekali lagi karena saya sudah jual ya, itu saya bisa ceritakan, ada satu perusahaan namanya Jaya Konstruksi, kodenya mungkin Jekon ya. Jadi Jekon itu saya lupa 2022 atau 2023 ya, itu sempat ada memenangkan tender Formula E kalau nggak salah ya. Pasti yang di Jakarta lebih tahu ya, kan saya orang Surabaya. Jadi intinya ada istilahnya ada isu politik lah di situ, di mana di isu politik tersebut diperkirakan proyek ini akan bermasalah, tidak akan selesai on time dan seterusnya. Kalau saya lihat proyek ini nilainya cuma 50 miliar, tapi sahamnya itu bisa turun dari 150 sampai 200 menuju ke 70 pada saat itu. Dan saya coba lihat, kan saya juga ngikuti, saya tahu nama besar dari Jaya Konstruksi, saya cek laporan keuangannya, penghasilan itu 4-5 triliun. Jadi 50 miliar ini kenapa kok bisa membuat saham ini bisa turun? Kalau menurut saya sih ini market lagi nggak rasional. Emang lagi dipanis aja. Lagi dipanis habis-habisan karena terkait isu politik juga gitu ya. Ketika Jekon tadi turun sampai 70, kebanyakan malah likuiditas juga seret pada saat itu. Saya ingat pengalaman saya ketika di harga 70-an itu, saya belinya tuh berhari-hari gitu. Karena yang saham itu benar-benar dijauhi. Jadi orang yang mau beli juga sedikit, yang mau jual juga sedikit. Tapi ada yang cerita, kalau saham yang seperti ini tidak seliquid ini, kira-kira bisa nggak untuk investasi? Nah, biasanya ketika perusahaannya sudah naik, likuiditas itu bisa datang sendiri. Tiba-tiba saham yang sepi mendadak menjadi ramai, sehingga kita bisa gitu ya, kita bisa langsung keluar dengan mudah, karena semakin rame saham itu, semakin naik saham itu, justru orang semakin ini berpartisipasi supaya bisa beli dan jual lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi yang namanya investasi, oke, kita juga bisa perhatikan yang namanya likuiditas, cuman kalau kita yakin perusahaan yang bagus, ya nggak ada masalah gitu untuk beli di saham-saham yang mungkin market cap-nya kecil dan likuiditasnya kecil. Oke, jadi total average buy di berapa, Mas? Kurang lebih sekitar 76 ya, 76. Dan jual di? Jualnya bertahap dari 130 sampai 200-an, jadi sempat merasakan yang one bagger dan two bagger, tapi average-nya tuh ada di 150-an jual. Oke, dan waktu itu lumayan dapat return-nya berapa tuh? Return-nya kurang lebih kalau rata-rata itu sekitar 100% ya, average-nya 70-an sampai 150. Kalau nominalnya mungkin sekitar 300-400 jutaan. Wah, luar biasa. Ini karena conviction juga ya? Iya, karena conviction juga. Luar biasa. Nah, ini kan kita ngomongin yang bagger di bawah 1 tahun. Nah, gimana kalau yang masa nunggunya mungkin lebih dari itu, Mas? Nah, menarik. Kalau saya pribadi, ada satu kriteria tambahan yang mungkin value investor lain belum tentu punya gitu ya.
kriteria tambahan saya adalah saham ini harus rutin membagikan dividen. Dividennya nggak perlu harus besar, karena tujuan kita kan bukan nyari saham yang berdividen tinggi, tapi rutin bagi dividennya kalau menurut saya cukup penting. Jadi ketika saham tersebut masih belum diapresiasi pasar selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita masih tetap dapat dividennya. Dan ada beberapa saham-saham yang saya punya, kalau yang super blue chip misalnya contoh kayak Astra gitu ya, saya sempat dapat dividennya itu sampai 5 tahun. Tapi ada beberapa saham juga, yang selain saham-saham yang super blue chip, saham-saham di sektor konstruksi, kontraktor swasta gitu, itu juga saya ada yang megang sampai 4 tahun dan ya lumayan juga dapat dividen. Bahkan tahun lalu itu, ini mungkin sebut nama aja ya, saham Total Bond Persada ini sekali lagi bukan ajakan membeli menjual, itu saya dapat dividen itu sekitar 20-30% dari total pembelian. Karena dia ternyata sengaja untuk mengurangi payout ratio-nya sebelum 2023, di 2023-nya manajemennya balas dendam gitu. Jadi setelah beberapa tahun terakhir sejak pandemi payout ratio-nya rendah, 2023 kemarin ketika rapat umum pemegang saham diberikan yang payout ratio-nya tinggi banget sehingga dividen yield-nya untuk total sendiri itu saya dapat sekitar 20-30%-an, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dividen ini sifatnya passive income ya untuk Passive Mas Dodi? passive income. Biasanya sih kita reinvestasikan lagi supaya nggak kena pajak 10% gitu. Oh, oke. Boleh di-spill nggak sih sebenarnya nominal dividen yang bisa dinikmati Mas Dodi itu berapa? Mungkin semenjak tahun 2022 ya, semenjak tahun 2022 dan 2023, saya sudah 2 tahun ini dapat dividen 3 digit lah, 3 digit awal kurang lebih. Wow, jadi bisa nutupin gaji tahunan tuh ya? Per 2023 kemarin itu sudah hampir menyamai hampir menyamai penghasilan tahunan saya dari dosen. Oke, tapi dengan nominal dividen yang luar biasa, Mas Dodi pun masih bekerja ya? Ya, kalau menurut saya kenapa kok saya masih bekerja kan sebagai dosen ya bekerjanya karena satu usia masih produktif, kedua juga masih passion, dan yang ketiga dosen itu adalah salah satu bagian dari multiple source of income. Jadi saya percaya kalau kalau bisa kita tidak hanya dapat sumber penghasilan itu dari satu aja. Let's say misalnya kalau full time investor dapat penghasilan dari capital gain atau misalnya dari dividen. Saya kalau selama memang masih bisa dan punya waktu, ingin punya beberapa sumber pendapatan. Kalau saya pribadi selain dari dosen kan juga ada dari konten kreator, kemudian ada dari bisnis konstruksi dan juga dari dividen tadi. Nah, itulah yang membuat saya masih tetap berprofesi sebagai dosen. Oke, kalau nanti udah tercapai nih angka FIRE atau financial freedom ala Mas Dodi, kira-kira masih tetap lanjut kerja nggak nih Mas? Oke, yang namanya financial independence retired early, memang namanya ada retired early-nya. Tapi keputusan untuk retired early itu adalah keputusan dari masing-masing orang. Kalau saya retired sekarang, malu sama orang tua saya, karena orang tua saya sampai sekarang pun masih kerja gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya bisa selektif untuk memilih mana pekerjaan yang saya sukai, atau mengerjakan project-project yang mungkin less profitable, tapi sesuai dan passion. Jadi misalnya bisa jadi untuk jasa konstruksi, kalau ini kan pekerjaan-pekerjaan yang stresnya lumayan tinggi gitu ya, karena kita harus berhadapan dengan owner, terus juga harus berurusan dengan tukang mandor, kenaikan harga dan seterusnya. Bisa jadi ini dihilangkan, kerannya dihilangkan salah satu. Ya, atau mungkin sebagai konten kreatornya bisa dikurangi intensitasnya untuk posting ya, tapi nggak tahu manajernya gimana nanti. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. Jadi sejauh ini belum ada cita-cita nih Mas jadi full time investor? Sebenarnya masih belum sih, karena masih enjoy dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Tapi memang suatu saat, sebenarnya yang paling penting itu kan salah satu yang paling penting yang kita nggak bisa cari kan adalah waktu. Nah, untuk waktu ini saya nanti berusaha untuk mengurangi lah. Saya akan selektif untuk nyari atau milih pekerjaan apa yang ada. Mas Dodi, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak kepada investor di luar sana yang masih nunggu nih waktu investasinya bisa berkembang? Oke. Berkaca ke pengalaman saya di 5 tahun pertama kan investasinya juga naik turun. Kalau menurut saya yang teman-teman harus yakini adalah teman-teman harus bisa tetap stay di market terlebih dahulu. Mungkin 2 tahun perlu waktunya, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun tetap stay di investmentnya di pasar saham atau pasar modal dan pelan-pelan dinikmati, di-enjoy prosesnya, ngelewati satu cycle dan terus belajar. Ya, pasti suatu saat akan ada masanya di mana kita bisa menuai apa yang kita sudah tabur selama ini. Oke, mudah-mudahan bisa nyusul ke Mas Dodi ya. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum segmen games. Definisi sukses untuk Mas Dodi Prayogo. Kalau menurut saya sukses itu adalah gimana caranya kita bisa menjadi the best version dari diri kita. Dan ketika kita diberikan talenta,
gimana caranya kita bisa memaksimalkan talenta yang ada untuk kita. Luar biasa Mas Dodi. Thank you. Kita ke segmen game, siap ya Mas? Sip. Oke. Kali ini kita main tebak-tebakan, siapa cepat dia jawab ya. Pertanyaan pertama, buah yang berwarna merah dan memiliki banyak biji di dalamnya disebut? Apa ya? Strawberry. Ya. Strawberry. Oke. Oke, kedua, nama alat transportasi yang digerakkan oleh tenaga listrik dan sering digunakan di kota-kota besar disebut? Mobil? MRT. Yes. Oh. Keempat, disebut apa nama alat musik yang dimainkan secara dipetik? Gitar. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya. Disebut apa nama negara yang terkenal dengan menara Eiffel-nya? Prancis. Yes. Yang menang Oke. Leda. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu Mas Thank Dodi. you juga buat Sobat Mirai Aset. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin. Nah, itu dia Sobat Mirai Aset. Kalau kamu suka sama apa yang kita bagikan di konten hari ini, jangan lupa di like, di share, dan juga di komen. Dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Dadah! Bye.